Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat dan siap menerima materi kita. Materi kita kali ini adalah materi lanjutan dari materi dengan judul Tatawur Ta'lim fil Madhi. Pada bagian kedua ini, silahkan dilihat kembali kosakata yang kita butuhkan untuk bacaan ini. Di situ ada mundu asril Islam fi awalil amri fahasbu, kemudian untuk fi'il di situ ada ihtamma yahtammu, tatawwara yatatawwaru, ashbaha yushbihu, dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri pada buku kalian masing-masing. Selanjutnya kita akan mulai membahas bagian kedua dari materi Tatawur Ta'lim fil Madhi. Pada slide ini, bahasan secara singkatnya adalah membahas tentang Al-Kutab. Kemarin di situ dikatakan Al-Kutab makanun bijanibil masjid yukhassas lil aulad yata'allamuna fihi al-qira'ah, al-kitabah, wal-Qur'an, wa ghairu dzalik. Kutab adalah tempat yang mirip dengan sekolah al-madrasah al-ibtidaiyah kita pada masa sekarang. Kemudian di alinea yang ketiga juga dijelaskan di situ mengenai jenis siswa yang belajar di sana. Ada yang termasuk qismun khariji, ada yang termasuk qismun dakhili. Yaitu qismun khariji berarti untuk anak-anak yang setelah belajar itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Sementara yang qismun dakhili itu untuk anak-anak yang berasal dari perantauan. Jadi anak-anak yang berasal dari perantauan itu masuk qismun dakhili karena mereka berada di sana tidak pulang, jadi menginap seperti di asrama atau seperti di pondok. Sedangkan yang qismun khariji itu anak-anak yang setelah belajar itu pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya akan kita lihat slide yang menggambarkan apa yang disebut dengan kutab. Nah, gambar ini adalah gambar ilustrasi bagaimana bentuk kutab. Al-kutab fi zaman al-madhi makanun janibil masjid, ya, dilihat di situ di sebuah serambi masjid ada gambaran orang yang belajar. Selanjutnya kita akan melihat ilustrasi lain yang menggambarkan pembelajaran di masa itu yang dilaksanakan di dekat atau di samping atau di serambi masjid. Ini adalah ilustrasi dari penggambaran bagian kedua, di mana di situ disebutkan ada kata ar-riwaq. Ar-riwaq wa saqifatun lid-dirasah fil masjid. Ar-riwaq ini seperti ruangan-ruangan kecil atau tempat-tempat kecil, atau kalau zaman pondok pesantren itu menyebutnya dengan nama godaan, ya, jadi kayak kamar gitu yang berada di samping kanan kiri masjid yang biasanya digunakan untuk pembelajaran. Baik, ini adalah gambaran ilustrasinya. Selanjutnya kita akan mempelajari materi bagian yang kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bagian yang kedua. Fafil qismid dakhili kana at-ta'am yuqaddamu majjanan lit-talib wa fihi yadrusu wa fihi yanamu. Dalam qismud dakhili tadi disebutkan bahwasanya al-madrasah atau ad-dirasah atau model pembelajarannya ada yang qismun khariji di mana siswanya langsung pulang ke rumah masing-masing, kemudian ada yang namanya qismun dakhili. Di dalam qismun dakhili atau makanannya yuqaddamu disajikan majanan dengan gratis lit-talib. Kemudian wafihi yadrusu wafihi yanamu. Dan di sana di qismun dakhili itu anak-anak atau murid yadrusu belajar, yanamu tidur. Wabidzalik
Karena itu kullu madrasah tahtawi ala masjidin wa qa'atin lid-dirasah wa ghurafin linaumit tullab wa maktabatin wa hammamin. Karena itu kullu madrasah, setiap sekolah, tahtawi mencakup atau berisi ala masjidin, atas masjid, kemudian ada qa'atin, qa'at jamak dari qa'ah yang artinya aula, lidirosa untuk pembelajaran, kemudian wa ghuraf ada beberapa kamar, linaumit tullab untuk tidurnya murid-murid. Kemudian ada maktabah, perpustakaan, wa hammam dan kamar mandi. Bal kanat ba'dul madaris tahtawi aidan ala mala'ib lirriyadhah al-badaniyah. Bal bahkan ba'dul madaris, bagian sekolah, tahtawi memiliki juga atau berisi juga ala mala'ib lirriyadhah al-badaniyah. Mala'ib jamak dari mal'ab yang artinya lapangan atau tempat olahraga. Jadi sebagian sekolah memiliki juga lapangan untuk olahraga. Kemudian lanjutannya, wa kana ru'asa'ul madaris min khairatil ulama wa aktsaruhum syuhratan. Ru'asa'ul madaris, ru'asa jamak dari kata rois atau kepala, rois dari kata ra'sun, jamaknya ru'asa. Jadi kepala-kepala sekolah biasanya min khairatil ulama, diambil dari ulama-ulama terbaik, wa aktsaruhum syuhratan, dan kebanyakan dari mereka itu adalah terkenal, masyhur. Wa kanat al madaris anwa'an, dan madrasahnya atau sekolah-sekolahnya itu terdiri dari beberapa jenis. Apa saja? Minha, diantaranya madaris litadrisil Quran, sekolah-sekolah litadrisil Quranil Karim, tadris, darrosa yudarrisu tadris, mengajarkan. Di antaranya adalah sekolah-sekolah untuk belajar Al-Quranul Karim, wa tafsirihi, wa hifdhihi, hafalan, wa qiraatihi, membaca. Kemudian wa minha madaris lil hadis khosotan, dan di antara sekolah itu ada juga madaris atau sekolah-sekolah yang mempelajari hadis secara khusus. Wa minha madarisul lil fiqhi, dan di antara madaris itu ada juga sekolah-sekolah khusus untuk fikih. Wa minha madaris lit tib, at-tib mungkin antum ta'rifun kalimah at-tabib. Tabib itu artinya dokter, at-tib ini kedokteran. Wa minha madarisu ukhra li ghairi dzalika minal ulum, dan ada juga sekolah-sekolah lain selain yang itu, selain yang disebutkan tadi, dari beberapa ilmu yang lain. Wa afdalu mithalin li hadhil madaris, dan contoh yang paling afdal atau yang paling bagus dari penggambaran sekolah yang dijelaskan di atas tadi, huwa adalah Jami' Al-Azhar, Universitas Al-Azhar bil Qahirah. Qahirah ini nama sebuah kota di Misra, di Mesir, di Kairo. Jadi penggambaran dari sekolah yang tadi digambarkan berada di kanan kiri masjid, kemudian muridnya ada yang dari luar, ada yang dari dalam, dan seterusnya. Penggambaran yang paling pas itu adalah ada pada Universitas Al-Azhar. Fahuwa, apa sebenarnya Jami' Al-Azhar itu? Fahuwa masjidun tuqamu fihi halaqatun lid-dirasah, yaitu sebuah masjid yang didirikan di dalamnya terdapat beberapa halaqah lid-dirasah. Jadi halaqah itu artinya lingkaran. Lingkaran jamaknya halaqat. Halaqah ini semacam majelis pertemuan lid-dirasah untuk pembelajaran. Tuhitu bil masjid ghurafun katsirah li sakanit tulab. Yang mengelilingi masjid, apa yang mengelilingi? Ghurafun katsirah,
Tuhitu ghurafun katsirah bil masjid lisakani tulab. Yang dikelilingi kamar-kamar yang banyak di masjid tersebut lisakani tulab untuk tempat tinggal sakani tulab. Ahata yuhitu mengelilingi. Kemudian tusamma al-ghurfah ruwaqon. Tadi di kosakata ada kata di situ tadi disebutkan ada kata di slide yang pertama tadi ada ruwaq, jamaknya arwiqah, ya, itu adalah bermakna kamar. Tusamma al-ghurfah ruwaqon. Jadi kamar-kamar itu disebut dengan ruwaq. Yaskunuha tullabu kulli baladin. Tullabu kulli baladin yaskunu fiha. Murid-murid dari berbagai negara tinggal di sana. Fahunaka ruwaqun lisyamiyin. Di sana ada ruwaq, kamar atau gotaan, ya. Kalau zaman dulu bilangnya kamar lisyamiyin untuk orang-orang yang berasal dari Syam, wa ruwaqun lil mugharibah, dan kemudian ada kamar-kamar yang ada kamar untuk orang-orang yang merantau, waruwakun yang berasal dari barat. Kemudian waruwakun lil atrak, kamar-kamar untuk orang-orang Turki, waruwakun lis sudaniyin, kemudian kamar khusus untuk orang-orang Sudan, waruwakun lil indonesiyin, dan kamar-kamar untuk orang-orang Indonesia. Jadi ini sejenis asrama yang di situ disebut dengan istilah ruwakun. Baik, kita lanjutkan pada slide yang terakhir. Wa nastati'u an nusyahida fi 'asrina al-hadir athar hadhil arwaqa haula Masjidil Azhar. Wa nastati' dan kita bisa an nusyahida menyaksikan fi 'asrina al-hadir sekarang, di masa sekarang, athar hadhil arwaqah, bekas atau napak tilas, ya. Arwaqah jamak dari kata ar-riwaq tadi, kamar-kamar sekitar Masjid Al-Azhar. Wa yatamassalu nizamul qismid dakhili al-yawm 'indana fil basantrinat. Dan menyerupai atau hampir sama aturan yang ada pada qismud dakhili pada hari ini di sekitar kita ada fil basantrinat, di pesantren. Haitsu yahtawi kullun minal basantrinat ala masjidin. Sekiranya setiap pesantren itu mencakup masjid. Tuqamu fihi halaqatun lid-dirasah. Yang di dalamnya didirikan halaqah atau majelis, semacam kelompok-kelompok lidirasa untuk pembelajaran. Waqa'atun yata'allamu fiha tullab wat-talibat ala nidhamin hadisin. Dan aula-aula di mana murid-murid tulab, murid-murid laki-laki atau santri, wat-talibat, santriwati, murid-murid perempuan belajar di dalamnya berdasarkan nidham, peraturan, nidhamin hadisin, peraturan yang baru. Wa ghurafun li naumi tullab wa maktabah wa hammam, dan kamar-kamar untuk tidurnya murid-murid, kemudian wa maktabah, perpustakaan, dan hammam. Wa tahtawi ba'dul basantrinat ala mala'ib liriyadhah al-badaniyah. Dan sebagian pesantren memiliki juga atau berisi juga ala mala'ib liriyadhah al-badaniyah. Tadi di atas sudah mala'ib jamak dari mal'ab.
lapangan untuk olahraga. Bal yahtawi fi asrinal hadir ala ma'malil ulum wa ma'malil lughah. Bahkan beberapa yahtawi memiliki di masa sekarang ini memiliki apa? Ma'mal al-ulum. Di ma'mal itu adalah laboratorium beberapa keilmuan, wa ma'malil lughah dan laboratorium bahasa. Wa ala markazin nasyad al-maktabi, dan ada juga yang memiliki markaz itu artinya pusat. Markaz an-nasyad al-maktabi, pusat kegiatan. Tu'addu fihi al-wasail al-elektroniyah, yang disediakan di dalamnya fasilitas elektronik. Mithlu al-hasub, ada juga komputer atau laptop. Wal makinah litaswiril arwaq. Makinah, mesin untuk mencetak arwaq, beberapa hasil cetakan atau kertas. Jadi al-makinah itu mesin, litaswiril awraq, maaf bukan arwaq ya, arwaq yang tadi. Awraq untuk mencetak kertas, jadi untuk mencetak hasil tulisan atau untuk memprint out. Demikian bahasan kita. Jadi kesimpulannya pada bahasan yang kedua ini ada yang namanya di qismun dakhili, di situ dinamakan dengan nama asrama, atau dalam penyebutannya itu di situ disebut dengan nama ruwaq. Jadi untuk yang qismun dakhili, untuk anak-anak yang berasrama di situ ada ruwaq, dan itu contoh yang paling bagus adalah ada pada Al-Azhar. Dan kemudian di alinea terakhir tadi, apa yang ada di Al-Azhar itu juga digambarkan mirip dengan yang ada di pesantren kita kali ini. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa difahami. Selanjutnya silahkan kalian terjemahkan isinya, dan kita akan bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Ilal liqa, ma'assalama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.